Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah izin Allah kita bisa bertemu. Mudah-mudahan Allah memberi berkah buat kita semua. Kalau lihat di tanggal Hijriah, sekarang ini tanggal 6 ya, Sya'ban, masuk tanggal 7 Sya'ban. Mudah-mudahan kita sudah punya persiapan menghadapi Ramadan. Sebab kalau kita lihat komentar salah seorang ulama, yaitu Abu Bakar Al-Balkhi, bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyiram. Dan bulan Ramadan bulan untuk panen. Itu ibu bapak. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban berarti kita sudah bulan untuk menyiram. Sebentar lagi masuk Ramadan. Nah itu. Kalau Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari, dan hadis yang lain disebutkan Rasulullah itu banyak melakukan saum pada bulan Sya'ban. Itu artinya memberi makna buat kita semua agar kita punya persiapan menghadapi bulan Ramadan. Nah itu Bapak Ibu. Nah, jadi saum Ramadan berarti tinggal kurang lebih berapa hari lagi? Ya 3 minggu lah. Ya, kurang lebih 3 minggu. Itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memberi kesehatan buat kita semua, dan mudah-mudahan seluruh aktivitas kita di bulan Sya'ban ini diberikan keberkahan, kemudahan untuk mempertahankan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Karena kesulitan buat kita itu Bapak Ibu, manakala kita memberikan makna yang sesungguhnya buat hidup kita. Kenapa saya katakan mendapat kesulitan? Kadang-kadang kesibukan-kesibukan kita di dunia ini membuat kita susah untuk berinteraksi dengan, mohon maaf, ibadah kita. Umpamanya ibu-ibu yang rajin ngaji, tiba-tiba karena ada drakor itu kan ngajinya jadi terhambat. Kadang-kadang kita karena ada bola yang kita sukai, kadang-kadang ngaji jadi telat, bahkan sholat berjamaah telat. Nah, ini memberi makna buat kita. Kadang-kadang kehidupan dunia itu yang membuat kita susah untuk untuk berinteraksi dengan ibadah. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan bulan Sya'ban sesuai yang diungkapkan oleh ulama tadi itu, ini bulan menyiram. Ya, bulan menyiram. Nanti pas Ramadan kita insya Allah mudah-mudahan panen pahala. Itu Bapak Ibu. Saum itu ibadah yang khusus ya. Kalau kita lihat beberapa hadis itu luar biasa. Ibadah saum itu ibadah yang luar biasa di hadapan Allah. Yang pertama, salah satunya ibadah saum itu sarana kita untuk meraih ketakwaan. Jadi tidak mungkin kita sampai pada ketakwaan tanpa saum. Syekh As-Sa'di itu dalam tafsirnya begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kalimat la'allakum tattaqun oleh Syekh As-Sa'di disebutkan fa innas syiyama min akbari asbabit taqwa. Puasa itu, saum itu merupakan sebab terbesar untuk melahirkan ketakwaan.
Jadi kita sangat tidak mungkin bisa meraih ketakwaan tanpa puasa. Ini luar biasa. Dan kan kita tahu Bapak Ibu, tidak ada orang yang sampai derajat gitu kan, derajat takwa melebihi mulianya orang takwa. Orang takwa itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Saya yakin itu begitu. Tidak akan ada orang yang melebihi derajatnya orang takwa, dan takwa itu dicapai dengan puasa. Saya belum menemukan, atau mungkin nanti diinformasikan, belum menemukan satu ibadah yang langsung dikaitkan dengan takwa selain puasa. Ini yang luar biasa. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa saum dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ternyata ibadah saum itu ibadah yang tidak ada bandingannya. Rasulullah bersabda, kama qala Rasulullah, alaikum bisyam fa innahu lamithlahu. Hendaklah kalian melakukan puasa, karena puasa itu ibadah yang tidak ada bandingannya. Bayangkan itu. Jadi kenapa disebut ibadah tidak ada bandingannya Bapak Ibu? Karena itu tidak terlihat puasa itu. Kan kalau sholat tuh ayat jentulna, ayat nonggengna, mohon maaf, ayat sujud katingali angkatna gitu. Ya kan, kalau saum tuh nggak kelihatan. Makanya aneh kalau ada orang, bapak kunaon ke masjid bilih ria, itu tidak ada itu. Kan tidak ada itu. Wah, itu bapak mah ikhlas sholat tarakati kali. Itu tidak bisa itu. Karena memang sholat itu ibadah yang syiar. Tapi kalau ibadah saum itu tidak kelihatan. Itu begitu. Kan luar biasa itu. Kita lihat oleh bapak ibu, kalau orang saum itu nggak bisa diakui. Ya, bapak saum, tapi hakikatnya siapa yang tahu? Allah dan orang itu. Karena di sholat mah tadi aku ke katingali, umroh haji tadi aku ke katingali, tapi saum itu susah. Seperti orang yang sudah nikah, bapak katingali itu susah. Ayo macam nasi bapak guys, nikah katingali agak kalau celetik sandang tuh. Ayo cina si ibu mah cina beda lengkahna guys kawin catang kan beda betul tidak apa ya. Itu makanya kalau ada ulama mengatakan ibadah yang paling susah itu katanya nikah gitu. Ya, walau alam, ibadah yang susah itu nikah. Emang nikah mah panjang Pak, daya salamna panari sholat mah ayah salam beresna, saum ayah bukana, haji ayah tahallulna, umroh tahallul gitu, puasa buka. Kalau nikah mah teu aya. So umur hirup weekend ka maot pan gitu nya. Eta ge mun teu bosan gitu. Hari bosan mah kadang-kadang kan sok ganti, sok hayang nambah pan teh. Walau alam sholat gitu. Punten ibu da ieu mah lalaki gitu. Kartos itu bapaknya, da nikah mah gitu, anjang. Makanya waktu saya ceramah itu di misalnya masjid, kebetulan bapak-bapak semua, kita bapak mudah-mudahan orang kita di surga teh bisa barang gereja pamajikan. Dan langsung ulah sangat ulah. Konon ulah, seribu ke di dunia kau usah cerah. Sehingga tuh cerah di akhirat mah ganti-ganti ya tuh cerah. Jadi itu bapak ada seperempatan ya diganti ya tuh cerah. Seperempatan ya diganti jadi grace lah. Jika nate lain kulantaran eta geus ripuh hirup jeung awewe gitu. Artinya dia punya trauma pernikahan, mungkin begitu ya. Mudah-mudahan tidak ya ibu-ibu ya. Kan begitu. Ini Bapak Ibu. Cukup segitu Bapak Ibu. Nah, itu yang nomor 2 ya. Jadi saum itu lamit lalam. Itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Yang ketiga ini diantaranya saja. Yang nomor 3 Bapak Ibu, ibadah saum itu ternyata adalah ibadah untuk Allah khusus. Mohon maaf kalau bahasanya saya agak berlebihan, melayani Allah secara khusus. Karena Rasulullah mengatakan, hadis qudsi ya, kalau Allah Azza wa Jalla,
kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li. Semua amal anak Adam itu milik dia kecuali illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untuk. Bayangkan, sholat untuk kita, zakat untuk kita, tapi begitu saum untuk Allah. Bayangkan itu. Kalau Bapak diminta buat nasi goreng untuk gubernur, kira-kira bangga tidak Pak Masjid Ali lah? Jadi gubernur teh, saya pengen buka bersama di Ali Ikhlas pakai nasi goreng. Bahagia nih? Wah, orang di antara sekian ribu masjid di Jawa Barat, nuka pilih Ali Ikhlas. Bukan berarti gubernur itu boga beas Pak. Betul tidak? Tapi itu luar biasa. Model ibu melayani orang yang dicintai, bahagia tuh. Ibu melayani orang yang dicintai, bahagia tidak? Yang melayani suami gitu, sok bagja, sok harorea. Mah kopi mah, aki-aki itu kan luar biasa ya. Kita nih ibu ya, ada ongkoh orang tanya kasal ki hoyong surga hari percitangan kopi sok harorea saya. Itu Bapak Ibunya. Nah ini barangkali yang harus diperhatikan oleh kita, ibadah sampai untuk Allah. Bayangkan oleh kita Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk Allah langsung. Fa innahu li. Nah, diskusi begitu. Selanjutnya apa lagi? Ini diantaranya ada yang kurang lebih ayat 20 tuh Pak. Ada ulama jantai ngawas. Yang keberapa? Ke 1, 2, 4 nih ya. Yang selanjutnya lah gitu. Yang selanjutnya ternyata orang yang saum itu masuk surga lewat pintu khusus yang disebut dengan ar-royyah, kan gitu. Au kama qala Rasulullah inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang disebut ar-royyah. Semua orang masuk lewat pintu itu. Semua orang yang saum masuk lewat pintu itu. Bagi yang tidak puasa nggak boleh masuk pintu itu. Bapak ini aja, apa ini stasiun Cimekar ya? Bapak mau naik kereta api tuh ruangannya khusus temenang aya batur. Kira-kira ngerasa terhormat tuh Pak? Asik aja, dia mau di surga khusus. Kan luar biasa itu. Dan terakhir, gini aja dah. Ini salah satu keutamaan orang puasa. Puasa apa saja? Orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Liso'im farhatan. Orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Apa kebahagiaan? Pertama ketika buka. Itu luar biasa itu. Orang puasa bahagia ketika buka. Saya yakin tidak semua kita itu Pak bisa merasakan bahagia. Itu ya Pak. Da anu tara ngantosan adan ge keur puasa mah ditungguan. Nu tara ngitung menit dihitung menit. Saya lihat itu tidak ada orang yang lebih disiplin daripada orang yang sedang nunggu buka puasa. Luar biasa. Betul ya Pak Karaos kan? Bisa ada ancan euy, nu tara nanya adan ge nanya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Karena saking bahagianya. Nah, kebahagiaan kedua itu wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dia bahagia ketika bertemu Allah. Kenapa dia bahagia bertemu Allah? Karena dia itu mempersembahkan ibadah khusus untuk Allah. Kebayang oleh Bapak, mohon maaf, ketika Bapak ketemu dengan orang yang dicintai, membawa sesuatu yang dia inginkan. Katakanlah dulu zaman kita masih muda-muda, calon pamajikan hoyong jeruk, orang mau jeruk, kira-kira bahagia tuh Pak, nyandakna. Aduh, yang nyanyiin jeruk ya. Itu pertemuan itu lelah jadi lilah mungkin banyak. Kemudian jauh jadi dekat, susah jadi mudah. Nah itu Bapak Ibu, di antara beberapa fadhil puasa. Karena sebentar lagi Ramadan, apa yang harus kita persiapkan? Nah ini, saya mohon maaf, pengen bicara ini saja. Kan Bapak Ramadan ini, biar kita punya bekal.
Iya teh abdi teh nuju mamatahan abdi Bu itu. Dan kadang-kadang mereka ngaji teh sok bingung gitu itu mamatahan sah gitu. Sebab susahnya jadi ustaz teh gitu Ibu. Paling berat itu kalau ustaz, berat lah ya ustaz. Misalkan ulah yang boga salah ke ustaz itu berat. Coba kan stigma kawin doi kan gitu ustaz. Padahal ketika diteliti itu anu kawin mah pedagang, pejabat. Ustaz mah ese. Sebab mau kawin deui teh sok tara diundang itu Ustaz itu. Ya kan stigmanya Ustaz mah kawin deui gitu ya stigma ya. Padahal Ustaz mah sare kawin deui. Kalau ada Ustaz nikah lagi itu karena Ustaz milik umat. Betul Ibu? Ya, Ustaz milik umat kan sok didoakeun. Kalau Bapak diminta doa oleh seseorang, panyuhunkeun doa. Coba teh amin, mudah-mudahan Ujang bisa melunasi hutang. Kata malaikat juga kamu. Kan gitu. Begitu ya doanya kan? Amin. Pas teh abi hoyong kuliah lancar. Didoakan ke Bapak. Amin juga kamu. Kan gitu cek malaikat. Tak sejamaah teh. Ustaz cenah pangdoakeun putra abdi sing tiasa nikah. Amin cek malaikat teh juga kamu gitu. Tandakan tong aneh mun Ustaz sok kawin deui. Eta teh doa di jamaah. Jika nak itu modelnya. Kena Ibu. Tong ngabahas kitu sok baralih Ibu. Nah, kira-kira Ibu persiapannya apa? Ya kita sok rada hati-hati ceramah di YouTube deh. Sok hati-hati bisa viral. Apa yang dipersiapkan kita menghadapi Ramadan? Yang pertama Ibu Bapak, i'dadur persiapan ruhani. Kenapa harus persiapan ruhani? Persiapan iman. Karena ibadahnya panjang. Selama 1 bulan. Bayangkan Bapak training 1 bulan 24 jam teureun. Kira-kira bagaimana itu? Maka tanpa iman kita tidak bisa menyelesaikan ibadah dengan baik. Betul tidak? Tidak hanya panjang Bapak Ibu, tapi ibadahnya variatif. Betul nggak? Kan tidak hanya puasa, ada lagi tarawih. Coba saya tanya, biasanya kalau habis buka makan, tunduh tuh, udah tarawih, aduh itu kalau tidak pakai iman, aduh luar biasa itu. Panjang, ibadahnya variatif, udah buka, saum, buka, tarawih, baca Quran, apalagi Pak, sodako, kan afdhalus sodako, sodako tunwi Ramadan, di akhir Ramadan kita itikaf, luar biasa, luar biasa. Makanya kalau nggak pakai iman, berat. Kedah di amparanku iman. Jadi lebat Ramadan itu sing atau. Nah kadang-kadang orang ngerek Ramadan sok atau sok ruas. Ramadan deh. Itu ciri iman itu. Ibu yang model, mohon maaf Bapak Ibu. Maka ketika kita mempersiapkan Ramadan memakai iman, itu insya Allah itu ikhlas menjalaninya. Itu Bapak Ibu. Model gini, bentar. Saya bukan membandingkan dengan pernikahan Bapak. Hari nikah teh pasti bagja Pak. Kalau orang nikah Ibu pasti bagja. Pasti teh. Itu. Mana dalilnya kalau sudah nikah bagja? Teu aya. Orang kalau sudah nikah teh boga masalah. Betul nggak? Ya Abi masa ngajak mikir ulang gitu. Betul Ibu? Ibu lah mau nikah gaduh masalah tak? Masalah. Mual aya nikah bagja, lu nikah teh ripuh. So, Ibu keluar kedah izin, ini Ibu sudah izin suami belum? Saya tidak percaya. Kamu ya deket di dia. Betul Bu? Kadang-kadang Ibu teh lain izin, ngabejaan. Ada ngabejaan itu izin bukan? Pak, Mama reka masjid. Eta izin ngabejaan. Misalkan wajar mun ilmuna teu berkah. Sebab kasaraki teh minta izin, ngabejaan unggul. Pak, Mama jemputnya di swalayan, iraha izinan. Itu. Punten Ibu-ibu tong anu kasih. Kalau Bapak enggak ikhlas, kan
ibadah itu, aduh, persiapan iman. Punten banyak. Selama Bapak menikah banyak bahagia, banyak derita. Punten emang punya, emang rahasia. Selama ibu menikah tuh banyak bahagia, banyak derita. Lah susah. Susah. Saya siaran bertahun-tahun jadi narasumber di MKFM zaman dulu, acara Rumahku Surgaku. Saya punten hampir berkesimpulan tidak menemukan keluarga yang bahagia. Sebab anu datang ke pribados bermasalah. Pak Ustadz, kenaon Pak? Minantu abdi tuh. Masalah kan? Pak Ustadz, jana putra abdi. Pak Ustadz, salaki abdi. Pak Ustadz, istri abdi tuh. Aya nuke, Pak Ustadz, tapi gaduh artos menuju bahagia sareng istri, ya 25 juta. Teu aya dugi kayu. Jadi saya hanya tahu masalah itu keluarga masalah. Nah itu. Artos Pak? Nah itu. Makanya kalau tidak pakai iman beratnya Pak. Nah, gini aja Ibu. Bapak lelah ya mencari pekerjaan, mencari uang, betul Pak? Betul. Hari tenang ya Pak, tarik dulu. Hari anu banyak menggunakan uang, istri atau kita? Itu ya Pak ya? Bayangin coba. Kita yang lelah, tapi yang banyak menggunakan uang sih. Kalau tidak pakai ikhlas berat. Punten ibu-ibunya, hari istri teh gelis nak naik atau turun? Hari pangabutuh hirup naik, hari gelis abdi gaduh motor. Motor itu tiap bulan pemeliharaannya mahal, tapi semakin tidak berfungsi. Mending dikukut, mending tuker tambah motor. Motor. Ya motor. Mending tuker tambah, mending yang baru. Makanya teori ekonomi kita akan mengambil resiko yang paling rendah, kan gitu kan? Nah, tapi kan nikah mah lain teori ekonomi, teorinya iman, betul nggak? Maka semakin istri banyak minta, itu pintu surga terbuka buat kita. Tak kurang mah ngaji teh sok yang mau puasa lah gitu. Butong mau puas doraka. Orang kadang-kadang mun aya ustad ceramah teh di share, ya alus ya cenah ieu. Suami yang jelek itu yang mempersempit belanja istri. Foto di rekam, diedit, kirim ke kasalaki. Kira-kira sadar moal? Oh, cek salaki teh geus tong ngaji deui. Kan parah itu ibu ya. Salah itu ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas berat. Ibu juga sama ibu, sama. Tok, punten banyak. Nih punten ibu, tong anu kasinggung. Bapak datang ke sini itu nggak pakai seragam. Akhirnya pakai seragam tuh. Tinggal ibu-ibu. Dress code. Dan saya yakin ibu-ibu ada yang bawa tas. Ayah, mau tas dulu. Padahal itu RT itu dia itu. Bayangin coba. Artinya apa Pak? Lebih banyak uang yang dipakai oleh istri daripada kita. Padahal orang mencapai. Maka pakai teorinya ikhlas. Betul nggak Pak? Jangan jauh-jauh ibu. Ini baru kebutuhan wajah saja. Jangan kebutuhan awak, wajah saja. Bapak pernah perawatan? Istri pun. Ya, orang terjadi apal teh lantaran ningali pamajikan, Pak.
krim malam 1, krim malam 2, aduh luar biasa. Can bedakna, can lipstikna, eta pamajikan ari geulis keur batur aing keur salaki. Berat kurang ini. Cok, baru sih ini. Belum jilbab, ibunya pan jilbab teh lain kudu ngungkul, kudu matching jeung baju, jeung rok, jeung tas. Kadang-kadang naik angkot kudu matching jeung angkot. Punten ibu-ibu. Deui mah ima di batur di duduk ka dieu. Punten. Bros Pak. Saya lihat jarang atau saya belum menemukan bapak-bapak ngarajik marake bros. Ibu ayo bros, di mana eta bros? Ayo di dieu, ayo. Eta teh baru segitu. Betul nggak? Nah, makanya Bapak kalau pakai persiapan ruhani, ikhlas, nyaman. Ya model ibu juga sama. Ibu-ibu kalau tidak ikhlas, lelah Bu, jadi istri teh. Apa lelahnya? Biasanya itu ibunya punten suami teh egois. Puntennya dari bahasa egois lah. Pada eta teh cenah pengaruh Belanda, egois jadi egois. Puntennya psikologi jadi psikologi, sosiologi jadi sosiologi, dan biologi gitu. Eta tanya Jerman Belanda. Jigana ke batagor ge jadi batagor. Gorengan jadi gorengan. Suami itu egois. Nah, ingin menang sendiri. Betul nggak Bu? Tenang Bu, tenang sabar. Pengajian si kado-kado bisa lagi jadi pemajikan. Sana sih. Kan ima orang ngemut. Kalau ibu tidak sabar, aduh, tidak ikhlas, aduh. Inilah persiapan ruhani. Kan gitu. Ibadah Ramadan teh panjang, ibadahnya variatif selama sebulan 24 jam. Kalau tidak dikuatkan dengan iman, boleh kita ibadah. Betul? Tinggal ke Bapak Ibu. Hari masjid teh sabaraha lama itu penuhnya. Itu rata-rata. Iya masjid Al-Ikhlas sabaraha pinu bae enggak bae. Bila aku itu pinu. Itu ya, makanya tanpa persiapan ruhani itu nggak bisa. Ya saya titip semua dengan diri saya bahwa ibadah Ramadan tanpa persiapan ruhani itu nggak bisa. Supaya apa? Ikhlas. Ya mohon maaf ibu-ibu, belajar ikhlas tuh nggak bisa jauh-jauh. Lihat aja orang tua kita, betul Pak? Saya menemukan ya orang yang ikhlas di dunia ini selain para nabi, para ulama biasa, para sahabat. Ini orang biasa. Orang biasa yang punya nilai keikhlasan luar biasa tuh orang tua. Saya yakin orang tua itu punya keikhlasan tuh di atas rata-rata. Budak ripuh, kolot numpang ripuh. Budak nikah, kolot nu ripuh. Betul Pak? Itu luar biasa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua berbahagia. Itu surga buat kita Pak. Kenapa ada kata-kata dari Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Karena memang orang tua itu memiliki nilai yang khusus. Itu aja. Maka ibu-ibu harus bahagia kalau punya suami sayang sama ibunya. Betul tidak? Itu berarti suami soleh. Gajinya 35 juta. 5 juta untuk istrinya, 30 untuk ibunya. Itu laki-laki soleh. Betul tidak ibu? Orang kadang-kadang sok ruas. Papa meresi mama sabaraha 5 juta sekalian imah berekun. Nah, itu teh suami soleh. Kalau gaji suami ibu 25 juta, 5 juta untuk ibu, 20 untuk ibunya. Ibu ridho nggak? Ridho tuh? Oh, ridho nggak?
Dan saya mah yakin ibu, kalau ibu punya suami 25 juta gajinya, 5 juta untuk istrinya, 20 untuk ibunya. Saya yakin orang itu penghasilannya di atas 200 juta. Saya yakin. Karena ada nilai keberkahan. Itu. Nah itu ibunya. Makanya diajar ikhlas maka orang tua mana? Persebian. Bapak bisnis tiap bulan ngasih uang ke orang tua, bulan ini tidak ngasih, orang tua marah nggak? Bu, aya naon hapunten sasi mah moal tiasa sama siang artos kali ini. Aya naon gitu masalah bisnis bujang-bujang untung modalnya CF kata kita. Orang tua marah? Tidak. Kalau perlu modal mah sawah nu disorean sok isya we. Nu di Majalaya hak Kalau perlu rekening ibu sok sana buat anak. Betul begitu? Itu orang tua. Coba bapak bilang ke istri, bulan ini tidak ngasih uang. Cobian. Entongnya sok iya wae nyari. Bun, ada apa ya? Sorry ya, ayah bulan ini mah tidak bisa ngasih uang. Kaget pak. Kita rek ngeusan hirup teh. Ima tadi dia untuk itu. Ini artinya apa? Keikhlasan. Belajar ikhlas orang tua. Maka ketika kita menghadapi Ramadan dengan persiapan ikhlas, insya Allah itqanul amal, kita akan bersungguh-sungguh melaksanakan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Persiapan ruhani. Nah, sekarang nih kita persiapan ruhani. Yang kedua Bapak Ibu, apa itu? I'dadul ulum, persiapan ilmu. Ilmu ibadah Ramadan harus dikuatkan oleh kita. Contoh, bedakan mana yang membatalkan saum, mana yang merusak pahala saum. Kadang-kadang orang kan boleh saruakeun. Batal dan rusak pahala beda. Model gini punten Ibu. Kadang-kadang kita itu tertipu gitu Pak ya. Punten. Masuk jamban pakai kaki kiri. Dari dulu kan, masuk masjid pakai kaki ku abi di pelarian dalilna. Itu ayah Bapak. Mana cerita hadisnya? Masuk masjid pakai kaki kanan. Itu ayah. Itu orang kurang ilmu. Itu ayah. Orang ditipu ku ustaz itu. Masuk masjid itu pakai kaki dua-duanya. Tidak ada masuk masjid pakai kaki kanan. Eta nu kiwarek di kamanakeun ku. Yang ada hadisnya itu masuk masjid dahulukan kaki kanan, masuk WC dahulukan kaki kiri. Ayah hadisnya lain make. Kan beda itu. Nah itu. Betul ibu-ibu? Seperti ibu makan bersama suami ya, kan jelas itu. Di sebelah kiri, di sebelah kanan istri, di depan atau berdiri menurut ajaran Islam. Ibu makan sama suami, ibu menurut Islam kanan, kiri, depan atau berdiri? Bagaimana Bu? Di sebelah? Di mana weh? Oh aturan. Aturan. Nah orang katanya aturan sorangan bebas, betul nggak? Gitu. Harus jelas ilmunya. Model yang membatalkan puasa ada berapa? 3. Hadis penjelasan ulama jelas. Makan, minum, hubungan suami istri. Udah. Mohon maaf yang beda pendapat sama saya. Termasuk di infus, menurut saya di infus itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena orang di infus itu tidak puasa. Betul? Ya itu, sebab terpuasa. Mun aya anu di infus puasa berarti hayang pae. Itu ya Pak ya. Kalau yang membatalkan puasa tidak, makan minum hubungan suami istri. Banyak itu yang merusak pahala puasa. Kan banyak itu. Apa salah satunya? Ngomong ke batu.
ngago goreng pilihan orang lain, betul? Gibah, nyekek salaki, najong pamajikan, nipu mitoha, betul nggak? Banyak itu yang merusak pahala puasa. Bisa jadi puasanya sah tapi tidak berpahala. Tapi itu harus ada ilmu ini. Makanya orang tua dulu ya, yang saya rasakan, hati-hati itu kalau puasa. Apa salah satunya? Awas kade maneh ulang ngorong, batal puasa. Masih ingat Pak? Saya orang kampung, ngorong teh batal puasa. Betul nggak? Cerawi teh. Di mana letaknya orang ngorong batal puasa? Saya nanya emak teh, emang batal puasa mun ngorong batal. Da budak mah muntos ngorong teh sok dilamot ya. Iya. Itu saking hati-hatinya orang tua. Bukan ya Bapak. Begitu. Apalagi tuh? Kentut di air. Betul Pak? Bapak, saya orang kampung. Ahmad, kamu jangan kentut di air. Mana batal puasa orang tua. Kentut di air. Saya punya paman Pak, kebetulan dia suka ceramah juga. Dia mengatakan itu batal itu. Idkhulul ma ilal badan, ngasup kencai ke juru awak, batal. Itu kencai itu. Kita emang di mana logika? Kieu cenah loe. Lamun aya jelema hitut, etana muka. Begitu menutup itu mengepot air terkepot masuk ke dalam. Itu. Nah gitu Bapak Ibu. Cegak teh. Anaros kare rencangan. Betul kan teh, lamun ada orang kentut di air, airnya terkepot gitu. Terkemot. Oh, ento cenah Kang da langsung tep nutup. Nah, berarti teorinya gitu. Itu saya bilang sangat hati-hati orang tua, betul nggak? Sebab sih batal. Kan ilmunya harus jelas Ibu itu. Buka disegerakan, betul Pak? Ilmunya kan sahur di itu kan ilmu itu. Nah hal seperti itu kita harus paham itu. Buka sunahnya pakai apa? Rutob. Kalau rutob tidak ada, pakai tamer. Kalau rutob itu kurma yang masih basah. Kalau tamer kurma yang sudah kering ya. Di mana di kita di swalayan adalah di minimarket juga ada. Tapi rutob kan jarang ada. Kalau nggak ada pertama rutob. Kalau rutob nggak ada, tamer. Kalau tamer nggak ada, air bening. Singkat, padat, murah, efektif, efisien. Betul nggak Pak? Sami Pak, abis di masjid, sok Bapak nyunah ya. Nyunah, bukan nganggo korma. Dah bapak-bapak teh lalungguh. Torojol teh gorengan. Waduh. Ya cenah Ustaz ieu mah wajib. Ya kan, ya saya mah boleh aja silakan, betul nggak? Itu apa namanya, kearifan lokal, betul ya? Untuk meningkatkan penghasilan UMKM. Tapi sunahnya pakai kurma dulu, betul nggak? Nah kurma baru itu yang lain, kan begitu Bapak Ibu. Ilmu sahur diakhirkan. Kan kita bukan tidak boleh sahur jam 2 apa ya, tapi aduh terlalu malam lah. Nah seperti itu. Jadi ini ada ilmu yang harus dipersiapkan. Di persiapan iman rohani kita agar kita ikhlas, dan kedua persiapan model kieu punten Bapak Ibu. Kita sering terjebak dengan fikih kadang-kadang ya. Terjebak dengan fikih itu terjebak dengan fikih itu apa? Kadang-kadang kita berpikir saum itu hanya fikih. Kadang-kadang kurang berpikir tentang akhlak ibadah orang yang sedang saum. Padahal, punten, kalau pertanyaan ibadah saum itu jarang. Saum itu buat apa?
Tapi pertanyaannya, batal tidak, boleh tidak. Karena kita sudah dididik Islam itu fikih. Padahal Islam itu tidak hanya fikih, kan begitu. Ini Bapak Ibu. Makanya ilmunya dipersiapkan. Sebab kalau kita ibadah pakai ilmu, insya Allah diterima Allah. Dan anu tos nganggo ilmu ge terang kadang-kadang teu dipraktekeun. Kecuali kalau kita melihat ada penafsiran yang berbeda, ya kita tidak boleh merasa paling benar. Betul nggak Bapak Ibu? Ayatnya, hadisnya sama, tapi tafsiran terhadap hadis, syarah terhadap hadis, kemudian pengertian terhadap ayat Quran, bisa jadi itu ada perbedaan. Saya dengan istri aja sholat rada beda, nggak apa-apa, bahkan beda. Istri saya tuh mesantrennya di Jawa, saya mesantrennya di Garut. Sholat aja beda Ibu. Pun bojo mah sholatnya make mau kena, tapi mah henteu. Itu kudu ribut cerita Ibu. Ada wilayah-wilayah yang harus beda. Aya nunjuk di utak-utak ke aya non teu, betul nggak? Kenapa harus bertengkar? Yang diutak-utak itu hadisnya sahih, riwayat Ahmad. Anu cicing ge sahih, Muslim. Terus kenapa harus bertengkar gara-gara itu? Nah seperti itu Pak. Jadi ilmu kita ini, mohon maaf, terbatas. Orang punya guru, orang punya kitab, orang punya pemahaman. Maka kedewasaan beragama seseorang itu cirinya apa? Bisa menghargai. Semakin dia tidak bisa menghargai, itu tidak dewasa orang. Kemudian gini, ibu sama bapak banyak bedanya, banyak samanya. Saya yakin tuh banyak bedanya. Ya, banyak bedanya. Kenapa bapak ibu masih bisa terus bertahan walaupun banyak beda? Ini kita entitas yang berbeda, nggak sama. Tapi kenapa kita kuat di dalam rumah tangga? Karena ada cinta. Itu amanah. Selama kita paham itu, udah dihiji-hijikan ge. Mual sami, kan? Kenapa ibu cerai dengan suami? Udah nggak cocok Ustaz. Dah tiba lagi kita cocok, dicocok-cocokin, kan gitu. Makanya kenapa cinta tidak rasional? Kalau cinta rasional, nggak ada orang yang menikah. Kita hanya merasionalkan orang yang kita cintai, merasionalkan apa yang kita cintai, kan gitu Bapak. Dan rasional cinta mah, sok tingali. Urang mah cenah asa aneh, ya. Manehna bogoheun kadinya, pan teu kaharti. Tapi keur cukup bogoh dirasionalkeun kieu. Keur bogoh kene. Makanya cinta itu tidak rasional. Punten Bapak Ibu, lihat gak ada wanita cantik suaminya nggak ganteng, betul nggak? Ada suami ganteng istrinya nggak cantik, betul nggak? Banyak gak kayak gitu? Cinta itu nggak rasional. Cek urang mah nya, dah kasepet keneh aing aja. Eta urusanna lain kasep bogo, kan gitu Bapak Ibu. Rasional. Nah itu kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi kita harus mempersiapkan ilmu supaya ya ibadah kita berdasarkan ilmu. Ramadan itu luar biasa. Model itikaf, ini 10 hari terakhir. Jenis masjidnya, betul tidak? Acara itikaf itu apa? Betul nggak? Nah, itu harus jelas. Ilmu-ilmu ibadah saum itu dikuasai, saya yakin di Masjid Al-Ikhlas saya kira sudah dibahas lah itu oleh para ustadz, para kiai, para mubalik. Nah kita tinggal mengamalkan. Itu persiapan ilmu itu. Kayaknya itu Bapak puntennya. Lamun kamana-mana gaduh caranya cepet tuh Pak. Cepet. Tapi lamun gaduh caranya, aduh. Saya kemarin tuh HP bermasalah gitu. Tapi karena ditangani oleh orang yang punya ilmu tentang HP, oh iya kieu Pak. Beres. Orang mau di kotak hati kita terubah-ubah itu nggak gitu, tapi ngeceket iya beres. Luar biasa. Model bapak nyetrika sopan, pamajikan menyetrika teh beres ibunya saya rapi. Orang pan hese nyetrika ilmu. Nah itu yang nomor 2. Yang ketiga apa? I'dadul jasad, persiapan fisik.
Kenapa harus persiapan fisik Bapak Ibu? Karena kita akan melewati ibadah yang panjang. Kalau kita sakit pada bulan Ramadan, ada nilai rugi. Apa ruginya? Tidak kita dapat nuansa Ramadan. Betul Bapak, kalau sakit bisa melakukan qadha di waktu yang lain. Betul nggak? Tapi ada ibadah-ibadah yang nuansanya nggak dapat oleh kita. Apa salah satunya? Tarawih. Coba Bapak silakan. Atau ibu-ibu, mohon maaf, ketika kita melakukan ibadah gitu, ibu kan ada waktu tidak saum ya, karena masalah Eid pokoknya. Itu kita ganti di waktu yang lain. Ngerasa nggak itu nikmat ibadahnya? Ada yang beda, betul nggak? Nuansanya nggak dapet. Gitu. Nah makanya harus sehat. Rasulullah sehat nggak Pak? Sehat. Apa buktinya Rasul sehat? Satu, Rasul itu bukti sehat itu sholatnya panjang kalau sendiri. Hudzaifah al-Yamani itu melihat Rasulullah sholat malam. Kata Hudzaifah, aku menyangka Rasul akan ruku setelah membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Ternyata Rasulullah menamatkan Al-Baqarah. Tamat Al-Baqarah, Rasul tidak ruku, masuk ke surat An-Nisa. Beres An-Nisa, Rasul tidak ruku, masuk ke surat Ali Imran. Beres Ali Imran, barulah beliau ruku, dan rukunya sepanjang berdirinya. Sehat berarti. Betul nggak? Sok Bapak sholat taraweh, ayat sarokaat 4 lembar ya. Kira-kira gimana itu? Langsung ke DKM. Pada DKM imam kemarin itu bahaya itu. Apa bahaya itu? Merusak keimanan jamaah itu. Kalau iman manehna nu rusak. Kan begitu itu. Rasulullah sehat. Bukti sehat apa Rasulullah? Ya, sholatnya panjang. Betul? Dan Rasulullah itu kenapa sehat? Nah ini, Rasul itu olahraganya luar biasa. Rasul itu renang. Kebayang oleh Bapak renang di mana? Kan di padang pasir mau tanya kolam renang, Pak. Tanya susukan itu, irigasi. Rasul renang di laut. Kan begitu? Naik kuda, memanah. Aduh, Akbar. Makanya mun aya bumi harapan di dia teu bisa renang, sepirak. Kolam renang di mana-mana. Abi bae aya kolam renang heula deh. Luar biasa. Kan begitu, Pak. Betul enggak, Pak? Jadi, ibu-ibu bayangin, Rasul tuh makannya, Rasul tidak pernah memasukkan makanan yang asing buat tubuhnya. Penurang kadang-kadang nu asing teh sok hoyong dicobi wae. Cing-cing ngeudah teuing man gitu. Rasul tidurnya cepat. Gitu kan? Rasul enggak suka kalau ba'da Isya itu banyak ngomong. Makanya ini Pak, saya itu kalau ba'da Isya udah jangan lama-lama ngaji itu ya. Bapak ngawe. Pancet jam saurah mulai 8.30 siapa gitu. Sampai mereka syuting. Banyak ngomong. Makanya ceramah tentang lamin teh. Karena kita kan mau bangun jam 2 itu luar biasa. Betul kan ibu-ibu? Tong lihat tuh. Ada makanan nggak ini habis ceramah acara? Ada. Oh, apalagi makan jangan malam-malam itu dilarang itu oleh dokter itu. Betul. Gitu. Rasul itu sehat. Terus apa lagi Pak? Waduh Rasul itu. Ya minumnya zam-zam, minumnya susu kambing. Madu, gimana nggak sehat? Rasulullah sakit, ya menjelang wafat, betul tidak? Sehat Rasulullah. Nah itu makanya mudah-mudahan kita punya persiapan fisik gitu ya. Tong seureuting makanan-makanan yang berbahaya. Itu Bapak Ibu. Nah yang terakhir, i'dadul mal, persiapan harta. Kenapa kita harus persiapan harta Bapak Ibu? Karena pada bulan Ramadan ada ibadah-ibadah yang langsung berkaitan dengan harta. Apa salah satunya? Sedekah. Sampai Rasul mengatakan afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal sedekah pada bulan Ramadan. Walaupun sedekah tidak harus pakai uang, tapi dalam hadis kita menemukan Rasul itu jud, orang yang dermawan. Begitu masuk bulan Ramadan disebutnya ajwad,
lebih dermawan lagi. Ini barangkali Bapak Ibu. Makanya Bapak sing atoh gitunya lamun disuunkeun ku istri uang, itu dermawan. Sampai dalam satu hadis disebutkan lebih cepat tangan Rasulullah mengeluarkan infak daripada angin yang berhembus. Itu luar biasa. Ya Rasulullah sos tarang ngemut kemarin duit. Bulan Ramadan. Orang kadang-kadang ningali kenceng lewatnya sok reuah. 100.000, 50.000, aya nu 10.000. Nu lebat nu mana, Pak? Moal 2.000 ya. Makanya kami salut ke hiji masjid itu luar biasa. Jadi di masjid itu saya pernah sholat Jumat itu di sana. Itu kencerengnya itu ini seperti keranda. Tapi tidak hanya seperti keranda, tulis infaklah sebelum engkau mati. Tulisannya gitu tuh. Infaklah sebelum engkau mati. Bagus itu. Bentuknya keranda gitu kan. Bagus itu kencering mengingatkan gitu. Ya. Makanya mudah-mudahan bulan Ramadan kita punya ibadah yang panjang. Terutama mohon maaf kita bantu saudara-saudara kita. Saya ketemu dengan seorang pengusaha di Bandung itu, beliau itu sehari itu hampir 1.000 lah. 1.000 menyiapkan buka bersama, makan, dan 1.000 menyiapkan sahur. Jadi sehari itu beliau menyiapkan 2.000 sampai menyewa catering. Ketika saya tanya, Pak Haji cete menikia-kia teh, Pak Ustadz, orang yang memberi buka dapat pahala seperti orang yang puasa. Dan yang kedua ada Pak Ustadz cina dunia lah, Dabi maut mamanya nak nukarari, luar biasa. Ini kesadaran ininya sudah tinggi. Punten Bapak Ibu, dunia tepan wali cana. Ada siapa? Sok Ibu gaduh kudung anu tak can diangge. Punten 30 siki eta disimpen we di lomari dengan tosan baju no matching ge. Kira-kira memang Ibu yakin itu bisa dipakai oleh Ibu? Belum tentu. Geletuk Ibu teh maon. Eta kanggo saha eta kudung nu 30 teh anu ajar keneh. Aduh Ibu simpan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan lah. Si bapak teh aya naon Pak? Ari kudung mah nu aranya aya keneh. Aya. Kunaon gitu? Tong di kamana-manakeun geulis. Bapak kan rek nikah deui. Eta kanggo barang hantaran. Ibu anu meser, suami anu menggunakan. Saya tanya, itu teh kebetulan atau memang sudah takdir Allah? Betul nggak? Makanya di sini kita persiapan ibadah harta pada bulan Ramadan. Emut dunia mau dicandak Pak. Betul nggak Pak? Ini model Bapak sekarang aja. Punten Bapak-bapak ya. Bapak yakin nggak kalau uang itu Bapak yang menggunakan banyak? Betul Pak. Tapi mah yakin itu. Ya, kita tidak yakin betul harta itu akan digunakan oleh kita. Betul nggak? Saya banyak menemukan Pak, orang-orang biasa tapi ternyata luar biasa. Orang-orang yang biasa tapi ternyata luar biasa. Ada seorang ibu itu ngenceleng Pak. Ngenceleng terus. Jadi tiap harinya ngenceleng itu di atas 100.000. Bayangin itu. Padahal orang biasa. Kan orang sok rada reuah sibuk ngenceleng itu. Tapi si ibu itu ngenceleng. Kami kebetulan di Purwakarta ada pesantren. Kebetulan pesantren kita gratis Pak. Ya, kami warga belajar saja, yang belajar Quran segala macam. Itu gratis. Saya kebetulan sore itu ke pesantren, itu ada bapak-bapak itu. Sudah pulang, balik lagi, udah mau maghrib. Bapak saya mau apa? Ada yang ketinggalan. Begitu ketinggalan, sholat
2 rakaat tahiyatul masjid. Aya si bapak abi mah nah balik deui cenah. Aya naon Pak salarasna? Duh usan cenah. Abi teh acan ngenceleng dinten ieu cenah. Ya Allah. Balik deui Pak ngenceleng heula. Ibu apa tuh mun gaduh gitu? Cara gendong gitu, resep ngenceleng. Makanya Rasulullah itu Pak, aduh luar biasa. Bulan Ramadan tuh lebih cepat tangan Rasulullah mengeluarkan impak daripada angin yang berhembus. Ini memberikan pelajaran penting buat kita agar kita hidup jangan terikat dengan dunia. Betul Ibu? Saya kuatkan Pak, dunia itu nggak akan kita bawa sehebat apapun kita. Jabatan tidak akan kita bawa. Maut, ngek, udah aja. Maka di dunia ini nggak ada hak milik, betul nggak Pak? Semuanya hak guna pakai. Begitu kita meninggal, udah selesai. Itu selesai. Ibu-ibu punya suami yang gagah, pintar, dermawan, maut, sudah selesai. Betul nggak? Atau ibu meninggal dunia itu suami milik siapa? Makanya dunia, Bu, suami dunia, anak dunia, istri dunia. Makanya jangan terlalu mikirin suami, Bu. Dunia salah kita. Begitu Kak, posesif, papa di mana? Ngapain sama siapa? Kapan pulang? Aduh, Bu, riut gitu. Pap di mana? Di kantor mah. Video call. Aduh. Itu kehinaan itu. Jangan bikin suami kita takut sama istri. Bahaya Pak. Bahaya tidak Pak? Bahaya. Kan ayat takut wajib, takut kepada Allah. Takut haram, kita nggak boleh takut pada selain Allah. Dan takut sesuai dengan fitrah. Ya, takut kepada binatang buas, betul nggak Pak? Ya, takut kepada ular berbisa. Nah kalau suami takut ke istri, itu tempatnya di mana? Yang tadi klasifikasi itu. Takut wajib, takut haram, atau takut sesuai dengan fitrah? Kira-kira mana itu Ibu? Ditempatkannya di mana? Kalau suami takut istri, di mana itu ditempatkannya? Kira-kira di mana? Mun takut wajib, dah teman. Takut haram, teman. Takut sesuai dengan fitrah, aku pemajikan siga macan. Makanya kade bapak ulah sieun ku istri bahaya. Kan aya nu di kantor tunjak-tunjuk datang ka mah tawadu kieu. Aduh luar biasa. Makanya ibu jangan menakutkan, bahaya. Suami itu bisa hidup bahagia nggak dengan istri yang menakutkan Ibu? Tidak bisa. Ibu mah harus punya 3M itu. Menenangkan, menyenangkan, menggairahkan. Jangan 3M virus demam berdarah itu. Mengeruk, menguras, dan mengubur suami. Nah itu namanya istri Aedes aegypti. Demam berdarah. Biarkan suami datang ke rumah itu bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nikmat itu. Biarkan suami itu melihat kita dengan penglihatan cinta. Kan kadang-kadang suami datang ke imah teh, salam besok tara dijawab. Assalamualaikum. Iya di dia belah dia di dapur. Padahal jawab aja Ibu. Ada juga sih istri yang kaget ya ketika lihat suami assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugan teh tamu. Yo. Karena itu gitu ya Ibu. Ya janganlah. Ya. Lebih baik kalau suami datang tuh memang suami juga mengucapkan salam harus dari mana? Dari hati ya. Apapun yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Biarkan dengan cinta ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nikmat itu. Yang tidak usah lah Bapak direka-reka supaya kan lebat bumi itu. Celangkung teh di lawang panto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu gitu. Kita majikan teh. Innal hamdalillah.
Ya memang gitu ibu ya. Dan ya, ini begitulah bapak ibu. Terus itu terakhir ini orang tamatkan jam 10 kagok. 10 menit aja mah ya Pak. Kalau lupa nih 10 menit. 10 menit aja. Saya titip bapak ibu jaga kebersamaan. Di luar itu jaga kebersamaan berjamaah maksud saya. Rempek karena khawatir ya proses pemilu ya, mohon maaf walaupun saya yakin nih suaranya sama lah ya, nggak begitu kan gitu kan, jangan sampai kemudian ada efek yang negatif. Justru kita harus menjaga kebersamaan walaupun bisa jadi ibadah kita beda, betul nggak? Maksud saya tuh ada fikih yang berbeda, jaga kebersamaan, jangan sampai kemudian melahirkan, mohon maaf, perselisihan dari beda mah biasa, betul nggak ibu? Lu tidak boleh berselisih. Nah bulan Ramadan itu kita kuatkan itu. Percuma kita melakukan ibadah, tapi kalau hati kita tidak bersatu, betul nggak? Nah untuk menyatukan hati itu apa? Dengan iman. Jangan sampai Ramadan itu kemudian, mohon maaf bapak ibu ya, bertengkar gara-gara tarawih, mohon maaf, bertengkar gara-gara ceramah, aduh sakit ya. Kita sakit hati lihat ini. Justru kita kuatkan ibadah Ramadan yang akan datang itu dengan kebersamaan hati kita. Bersyukurlah Bapak kepada Allah, Bapak bisa menyambut Ramadan se-RW ini, se-RT ini. Banyak saudara-saudara kita yang tidak menyempatkan untuk menyambut Ramadan, betul? Rempok begitu ini sampai buat panggung segala macam. Mungkin ini gratis atau sewa sistemnya? Gratis, luar biasa. Kan ada yang menggratiskan, betul nggak? Orang lain mah sampai menyewakan, betul nggak? Ini luar biasa. Dan luar biasa loh Pak. Saya menemukan orang komplek itu guyup gitu. Nah ini kita pertahankan. Bahkan kalau bisa ibu-ibu menyiapkan tiap hari itu buka bersama. Sampai ke DKM nyuruh artos sama. SAW itu KRW kan begitu. Kalau bisa tidak hanya buka tapi juga sahur berjamaah. Itu saya kira sangat bagus itu. Ya. Jangan sampai kemudian dengan Ramadan itu juru pas sia-sia Pak Aing. Saya banyak menemukan di kampung-kampung Pak, Ramadan itu luar biasa. Dan di setiap masjid ada akan buka bersama Pak. Alhamdulillah. Itu harus dipelihara betul. Karena bisa jadi ada saudara kita, betul yang belum buka. Saya merasakan betul Pak, di negara kita ini guyupnya luar biasa. Coba ya kemarin itu waktu kita COVID Pak. Di sini ada yang kena COVID nggak? Apalagi yang Delta kemarin itu, betul nggak? Waduh, Allahu Akbar. Saya termasuk itu Pak. LC juga lulusan COVID itu. Luar biasa. Waduh itu. Begitu kena COVID itu apa? Oh, tetangga itu, Pak Ustadz. Abi tos iya tak dipantau cenah bubur. Betul nggak Pak? Buah-buahan. Pemerintah harus berterima kasih ke masyarakat gitu. Karena yang isoman itu lebih banyak daripada yang dirawat, betul nggak Pak? Dan sehat itu semua yang isoman itu. Kenapa Bapak Ibu? Dibantu oleh masyarakat. Nah ini bulan Ramadan kita buktikan itu. Bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Ya kita hidup bisa menjaga kebersamaan. Kan itu katanya prinsipnya. Kun kaliyaden wala takun kal ududin. Jadilah Anda seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua telinga. Tangan kan simbol gotong royong. Kalau tangan kanan gatal digaruk tangan kiri. Kalau tangan kiri gatal digaruk tangan kanan. Itu tidak pernah tangan kanan gatal dibiarkan tangan kiri. Tangan kiri gatal digaruk tangan kanan. Tapi pas pakai jam tangan, itu tangan tuh pengertian. Tangan kiri pakai jam tangan, tangan kanan tidak pakai jam tangan. Tangan kanan pakai jam tangan, tangan kiri tidak mau pakai jam tangan. Luar biasa. Mulai jelma benghar pakai jam tangan dua. Itu luar biasa, ini tangannya. Makanya begitu. Makanya kalau ada orang yang mohon maaf, dia punya mobil, ya itu rezeki dia, betul nggak? Kita tetangga jangan, kredit, itu hasud, betul tidak? Ada suami kawin lagi, stres, bersyukurlah kepada Allah. Setuju Ibu? Jaga kebersamaan. Orang tahu. Kan rezeki orang itu beda-beda, betul nggak? Bapak dengan istri kasur, sumur, dapur, rezekinya beda-beda nggak? Beda, kita nggak usah ribut Ibu. Aduh Pak,
Kita dengan istri aja rezekinya udah diatur Allah. Jangan iri itu. Kenapa? Ya sudah, jaga kebersamaan saja. Bapak makan enak, bisa jadi istri makan gak enak. Di Ramadan, Pak, di Ramadan tuh udah beda rezeki saya sama istri itu. Aduh. Ini saya itu biasanya buka pertama itu di rumah, kedua sampai terakhir di luar. Makanya sering sedih saya itu. Karena kan tidak memberi makan ke istri apa yang saya makan. Dosa itu, Pak. Kan yang lebih dosa panitia. Karena sudah membuat saya berdosa. Makanya panitia itu harus ini supaya ustadznya tidak berdosa, bungkus apa yang dimakan ustadz itu untuk keluarganya. Nah, kalau saya nggak akan makan di sini, jadi tidak usah dibungkus. Aduh itu Pak, coba Pak. Miku, makanya siapa anda lupa? Makan sama apa? Di rumah yang biasa, webis standar. Oh iya. Abi di mana ya? Ya standar hotel. Itu saya bilang rezeki teh beda kata ibu. Padahal sasumur, sadapur, sakasur rezekinya beda. Betul nggak ibu? Makanya ibu jangan marah. Kalau bunten ibunya, suami punya nikmatnya banyak, ya biasa. Padahal punten, imak kanggo ibu-ibu. Ya, oke. Ibu teh mendakan caroge nuju jalan sarang seorang wanita meni pageye-geye meni akrab meni panangannya diusap-usap ku caroge urang teh. Ibu sok ngambek mah. Ngambek mah Bu? Moal. Bu teh taros papa eta saha? Oh iya teh istri papa. Ibu ngambek mah? Ulah. Da teu dosa salaki lempang jeung pamajikanana. Dosa teu? Salaki mapa jalan bersama istrinya. Dosa teu? Tidak ada hak orang lain untuk marah. Tangis mulai kan? Kan? Ibu di kita benten-benten, aduh luar biasa. Kalau ibu punya uang untuk umroh, boleh nggak berangkat sendiri? Jaga kebersamaan. Karena ibu ada nuansa yang spiritual ya, yang belum dirasakan oleh suami. Saya memberi pandangan kalau ibu mau umroh bersama pasangan. Bapak mau umroh bersama pasangan, jaga kebersamaan. Kenapa Bapak Ibu? Ada nilai khusus. Aduh, biarkan tawaf itu berjamaah bersama istri. Biarkan sholat di makom Ibrahim itu kita melihat suami kita. Waduh itu nikmat Pak. Cantik aja Pak. Ya, jangan sampai Bapak ibadahnya sendiri. Jangan sampai. Ini jaga kebersamaan. Jangan sampai kemudian Bapak mohon maaf baca Quran sendiri, ajak istri, jaga kebersamaan berjamaah. Nabi mah yakin Bapak Ibu rumah tangga yang sering bertengkar teh gara-gara kurang berjamaah ibadah. Kalau ibadahnya berjamaah, saya yakin, saya jamin tidak akan bertengkar. Kunaon suami istri suka bertengkar, jarang baca Quran, Bang. Saya yakin kalau suami istri rajin baca Quran, moal pasea, waktu pan baca Quran wae. Datang ke imah baca Quran. Mual pasea moal. Makanya Umar bin Khattab, Utsman tuh kalau datang ke rumah, assalamualaikum, dia peluk istri, kemudian baca Quran. Udah gitu. Mual. So, Bapak lamun lihat istri sedang baca Quran, wanita nitah pamajikan. Mual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana mama? Lagi baca Quran? Oh ya udah. Papa mau makan? Atau mama Pap? Gak usah. Biarkan ibu kamu baca Quran. Dia sedang ibadah kepada Allah. Tapi ibu tong modus supaya tadi titah kayak gitu. Assalamualaikum ke dia Quran. Oh itu Pak. Kenapa saya tekankan Pak jaga kebersamaan ini? Karena Ramadan itu bulan menjaga kebersamaan. Betul nggak Pak? So, punten.
Berani nggak kita bertengkar sama orang bulan Ramadan? Sieun ibadah puasa batalnya. Iya, makanya itu. Semarah-marahnya kita kepada orang lain, apalagi ke suami istri, betul nggak? Itu nggak boleh lebih dari 3 hari. La yahilu li muslim ayyajura akhahu fawqa thalathi layal. Tidak halal bagi seorang muslim bertengkar dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ibu sekesel-keselnya ibu ke suami, kalau sudah dikasih salam dijawab mal. Dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semalam mau dijawab, norak. Betul kan, Pak? Iya, masih dijawab. Tapi kata ayah, orang Islam yang salamnya nggak boleh. Ada orang, walaupun dia profesor, walaupun dia kiai, ada orang Islam yang salamnya tidak boleh dijawab, yaitu orang yang sedang jadi imam ketika sholat. Gimana? Cek imam teh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dorakai. Ada tasawuf 10 ibu. Punten bapaknya tuh, abi bite di Cimahi mah macet luar biasa. Terus kebetulan bumi abi di Margalove ibu, jadi macet kan. Ada ibu budak air masuk di lope-lope kan. Tapi banjir kok di luar biasa. Hujan sangat deras. Jadi dia nyantai deras biasanya Pak ya. Luar biasa, kaget betul itu. Ya, banjir Pak jalan itu. Luar biasa. Terima kasih Pak undangannya. Mudah-mudahan Allah memberi berkah buat kita semua. Dan saya mohon diri langsung Pak, karena ada pengajian lagi pengajian. Saya harus pertemuan dengan umat Islam juga di rumah saya dengan anak dan istri saya. Itu juga umat Islam yang harus saya perhatikan. Ya, karena saya harus jam 4 harus keluar rumah juga karena besok ada beberapa jalan. Ini panggung kelima Pak saya hari ini. Makanya mohon maaf kalau ada yang lupa-lupa, mungkin sudah agak blank-blank ini. Ya, saya mohon maaf kalau suaranya tadi kayak begini gitu. Nih, biar nyantai aja duduk. Terima kasih Pak undangannya. Ya, mudah-mudahan Allah memberi berkah buat kita. Mungkin saya pertama ceramah di sini ya. Iya betul ya. Soalnya saya di Bumi Harapan ini udah 2 kali. Saya masuk, nggak tahu masjid mana gitu. Masjid aja, di pojok sana pernah. Terus ya pernah betul masjid. Terus di pojok sana juga pernah. Makanya tadi nanya pas lewat ini bisa nggak? Bisa kata Bapak ya. Alhamdulillah saya masuk sini. Dan saya kira masih ada yang main bola, artinya udah nggak ada. Kami sekarang yang mudah-mudahan Persib tetap di klasmen. Ya mudah-mudahan doa Bapak diijabah insyaallah. Saya kebetulan botak ini, penasehatnya bobotoh takwa. Ya, insyaallah kalau saya lihat Persib akan bagus ya, karena sudah mulai menemukan iramanya, karena sudah padu itu ya, pengganti Madinda itu sudah bermain bagus. Dan mudah-mudahan kiper yang dibawa itu baru itu, yang dari luar itu bisa memperteguh barisan pertahanan Persib. Dah ibu, iya. Tampihan dah, ciri Jawa Barat lah. Panci Jawa itu dulu ngerti bahasa Sunda, resep wayang golek, resep Persib. Dan Persib itu bisa merusak iman. Saya ceramah di di Gatsu dulu. Itu pas ada main Persib, jamaah kosong. Cite, ini kemana kosong? Undangan berapa? Sampai 500 Pak Ustadz. Kemana tuh ya? Persib. Panitia, cite, kalau dakwah itu tidak boleh dibentrokan dengan Persib, orang bakal eleh. Terus kumaha carana? Coba di strategian, cite. Sok enak mah, sok saya nonton heula tenan naon. Kayaknya sebaris Persib barang ngaji. Pakai ke mana? Satu nonton. Begitu beres Persib ngaji lagi, data arasup Pak. Nangis penting teuing. Eta nu hadir teh ibu-ibu Bu. Abi tadinya berbicara tentang semangat berislam.
jadi tungtung nate kalau lantaran ibu-ibu dos sarana putih ciri-ciri husnul khotimah. Aduh. Aduh, terima kasih Bapak ulamannya. Silakan kalau ibu bapak mau ada makan-makan kan? Alhamdulillah, terima kasih. Ya mudah-mudahan Allah memberi berkah buat kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rabbana, ya Aziz, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan pertemuan ini ya Allah pertemuan yang melahirkan kebaikan bagi kami untuk dunia dan akhirat kami. Jadikan pertemuan ini ya Allah pertemuan yang bisa membangkitkan semangat kami untuk menyambut Ramadan. Mudahkan bagi kami untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan dan jadikan Ramadan bagi kami ya Allah sarana untuk memperteguh iman dan meningkatkan ketakwaan kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.